Pernah nggak sih ngerasa badan kita tuh kayak gerak duluan sebelum otak kita sempat mikir? Nah, hubungan antara pikiran sama badan kita ini emang kadang terasa misterius ya. Tapi sebetulnya ini adalah sebuah sistem super canggih yang bisa banget kita pahami. Kali ini kita bakal bedah bareng-bareng mesin biologis yang ngendaliin setiap detak jantung dan tarikan napas kita. Pasti pernah kan ngerasain kayak gitu? Tiba-tiba cemas, jantung deg-degan, atau sebaliknya, ngerasa tenang banget setelah melewati momen yang tegang. Pertanyaan ini dia nih inti dari apa yang bakal kita bongkar. Gimana caranya sistem saraf kita jadi sutradara tak terlihat di balik semua perasaan yang kita alami? Ini adalah pengalaman yang kita semua kenal. Pemicu yang kelihatannya sepele bisa langsung nyalain rentetan reaksi fisik yang rasanya heboh banget, seringkali bikin otak kita jadi kebingungan sendiri. Ini bukan berarti kita lemah loh. Justru ini bukti betapa canggihnya sistem otomatis di dalam tubuh kita. Yuk kita ungkap misterinya. Oke, jadi ini dia nih peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari yang paling dasar, yaitu kabel listrik di otak. Terus kita lihat gimana kabel-kabel ini ngobrol lewat percakapan kimiawi. Dari situ kita zoom out buat ngeliat sistem pedal gas versus pedal rem yang ngatur tubuh kita. Dan terakhir, kita satuin semuanya buat ngerti biologi di balik perasaan panik dan tenang. Oke, kita mulai dari bagian pertama, kabel listrik di otak. Nah, semua yang kita rasain, semua yang kita pikirin, itu semua berawal dari sini. Dari unit-unit fundamental yang ngebangun seluruh jaringan komunikasi di dalam diri kita. Bayangin aja, neuron itu kayak kabel data super canggih di dalam tubuh kita. Setiap gerakan yang kamu buat, setiap memori yang kamu simpan, semuanya itu bergantung sama aktivitas sel-sel kecil yang luar biasa ini. Mereka lah fondasi dari segalanya. Struktur neuron ini didesain buat efisiensi maksimal. Dendrit itu kayak antenanya, tugasnya nangkapin sinyal. Terus soma atau badan sel itu jadi pusat komandonya yang ngolah informasi. Dan akson yang dilindungin sama selubung mielin kayak kabel listrik berisolasi, ngirim pesannya dengan kecepatan super tinggi. Desain yang sempurna banget buat komunikasi kilat. Jadi, gimana caranya neuron ngobrol? Ya, mereka pakai listrik. Potensial aksi ini kayak sinyal digital. Cuma ada on atau off. Kalau rangsangannya cukup kuat, ngelewatin batas minimal, celip. Sinyalnya langsung melesat dengan kekuatan penuh. Kalau enggak, ya udah, nggak ada apa-apa. Nggak ada tuh yang namanya pesan nanggung di sini. Oke, jadi neuron ngobrolnya pakai listrik. Terus, gimana caranya pesan itu lompat dari satu neuron ke neuron lain? Kan listrik nggak bisa loncat gitu aja. Nah, disinilah ceritanya makin seru. Coba bayangin sinapsis itu kayak sungai kecil yang misahin dua pulau. Si pesan listrik ini harus nyebrang, tapi dia nggak bisa berenang. Jadi dia butuh semacam perahu khusus buat nganterin dia ke seberang. Dan perahunya itu, ya ini dia, neurotransmitter. Jadi pas sinyal listrik sampai di ujung akson, dia ngelepasin molekul-molekul kimia ini. Terus molekul ini berenang nyebrangin celah sinaps, nempel ke neuron berikutnya, klik, kayak kunci ketemu gemboknya, dan memulai lagi sinyal listrik yang baru di sana. Keren kan? Nah, ini dia nih beberapa aktor utama dalam drama kimiawi otak kita. Ada dopamin yang bikin kita ngerasa seneng. Ada serotonin yang jaga mood kita biar stabil. Terus ada GABA, ini si pedal rem yang bikin kita kalem. Dan asetilkolin yang penting banget buat belajar dan ngingat sesuatu. Keseimbangan antara bahan-bahan kimia inilah yang ngebentuk hampir semua yang kita rasakan setiap harinya. Oke, sekarang kita nge-zoom out dikit ya. Dari level sel kita lihat gambaran besarnya. Pernah kepikiran nggak gimana sih tubuh kita ngatur hal-hal otomatis kayak detak jantung atau pencernaan? Jawabannya ada di dua sistem yang kerjanya saling berlawanan ini. Ini dia analogi paling gampang buat ngertiin ini. Sistem simpatis itu adalah pedal gas kita. Pas ada ancaman, pedal ini langsung diinjak dalam-dalam, nyiapin badan buat aksi darurat. Sebaliknya, sistem parasimpatis itu pedal rem kita, yang tugasnya ngelambatin semuanya, biar tubuh bisa istirahat dan pulih lagi. Dan gambar ini nunjukin dengan jelas banget. Coba kita lihat. Di sisi simpatis atau pedal gas, pupil mata melebar, jantung deg-degan. Nah, sebaliknya di sisi parasimpatis atau pedal rem, yang terjadi kebalikannya. Semuanya jadi melambat dan rileks. Keduanya ini kayak dua sisi mata uang yang sama, yang terus-terusan kerja buat jaga keseimbangan tubuh kita. Dan ini kuncinya. Tiap sistem ini punya bensin kimianya sendiri. Sistem gas pakai norepinefrin atau yang sering kita sebut adrenalin buat ngebut. Sementara sistem rem pakai asetilkolin, si agen penenang buat ngademin mesin. Beda sistem, beda bahan bakarnya. Oke,
Kita udah bahas semua kepingan puzzle-nya nih. Ada neuron, sinyal listrik, neurotransmitter, sampai pedal gas, dan rem. Sekarang, waktunya kita satuin semua itu buat ngertiin apa yang benar-benar kita rasain sehari-hari. Gini nih proses biologisnya pas kita kena serangan panik. Ada satu pikiran aja yang bikin otak kita ngira ada bahaya. Alarm palsu ini langsung ngaktifin sistem lawan atau lari, ngebanjirin tubuh pakai adrenalin. Jantung kamu berdebar kencang itu bukan karena ada yang salah, tapi justru karena sistem darurat kamu berfungsi sempurna. Cuma iya itu, alarmnya aja yang salah pencet. Nah, sekarang lihat deh gimana kita bisa ngambil alih kendali. Cuma dengan senaja narik nafas pelan-pelan dan dalam-dalam, kita tuh kayak lagi ngirim sinyal langsung ke pedal rem. Saravagus langsung melepasin asetilkolin, si agen penenang, yang secara efektif nyuruh jantung buat oke, santai. Ini tuh kayak life hack biologis yang bisa kita lakuin kapan aja, di mana aja. Kutipan ini bener-bener ngerangkum semuanya kan? Kita tuh bukan cuma penumpang di badan kita sendiri loh. Dengan hal sesimpel napas, kita bisa secara aktif nginjak rem dan bilang ke sistem saraf kita, oke, santai, semua aman. Kita punya kendali. Dan ini jadi pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Kalau cuma dengan napas aja, kita bisa secara sadar ngendaliin pedal rem tubuh kita, bayangin, apalagi yang sebenarnya ada di bawah kendali kita. Pemahaman ini tuh bukan cuma soal biologi, tapi ini adalah sebuah alat. Alat buat ngerti kenapa kita ngerasa gini atau gitu, dan yang lebih penting, alat buat kita secara aktif menciptakan ketenangan dari dalam.